Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kawan-kawan membayangkan mengobrol dengan sosok yang boleh dikatakan sudah meninggal? Dan kisah ini memang dialami oleh salah satu saudara saya. Beliau ini mengalami kejadian yang sudah sangat lama terjadi di tahun kurang lebih 80-an. Jadi pada saat itu memang kebetulan beliau ini mendapatkan jodoh atau sang istri ini masih di daerah yang boleh dikatakan agak terpencil, di salah satu kota ya yang memang berada di Pulau Jawa ini. Yang jelas memang karena sangat terpencil, ini akhirnya beliau yang biasa memang sehari-hari ini tinggal di daerah Jakarta, ya beliau ini agak kaget dan shock ketika pertama kali mengapeli istilahnya di daerah itu. Dan singkatnya memang ketika sudah menikah, sempat beberapa waktu ini saudara saya sebut saja dengan Pak Jaya. Nah, Pak Jaya ini setelah menikah tinggal beberapa waktu lama. Ya memang memerlukan waktu untuk beradaptasi. Ya salah satunya sumber air yang memang boleh dikatakan ini sangat terbatas. Karena memang untuk mencari air ini boleh dikatakan harus istilahnya ngangsu atau mencari air dengan cara dipikul. Kebetulan daerah sang istri memang pegunungan dan dengan kondisi rumah yang agak berjauhan. Nah, di sini proses ngangsu ya bisa sampai memakan waktu 1 jam. Dan yang dipikul juga sedikit banyak ini karena memang bergoyang-goyang, airnya juga akan berkurang ya. Nah, proses mencari air ini menggunakan ember bekas cat dan ini dipikul. Dan proses ngangsu ini juga boleh dikatakan tidak terlalu atau banyak rit istilahnya. Karena apa? Untuk 2 kali ngangsu aja atau mencari air ini memakan waktu yang lumayan lama. Makanya kadang-kadang ketika mau mandi, nah ini juga kadang-kadang membawa peralatan berupa ember. Apalagi tempat airnya atau istilahnya belik ini betul-betul di bawah rimbun pohon bambu yang kontur jalannya ini sangat-sangat licin. Bahkan ketika tidak hujan pun ini juga sangat licin. Nah, di belik itu kadang-kadang memang ada tempat untuk yang kita mandi dan mencuci. Nah, tidak jauh dari belik sekitar 50 sampai 100 meter agak di bawah lagi, ini ada tempat kakus ya. Nah, ini untuk BAB. Jadi warga di situ memang kebanyakan menggunakan fasilitas umum ini karena memang masing-masing di rumah tidak ada MCK atau boleh dikatakan sangat jarang pada saat itu. Ya, boleh dikatakan menjadi musibah jika memang perut mulas di malam hari, apalagi di tengah malam. Banyak juga yang memang menahan. Namun jika memang tidak kuat, ini mau tidak mau harus ke belik tersebut yang jaraknya sangat jauh. Apalagi tanpa lampu penerangan. Jadi ke sana ini harus menggunakan oncor yang terbuat dari bambu. Nah, ini diisi dengan minyak tanah. Nah, kemudian juga untuk sumbunya ini menggunakan kain atau bahkan bekas kelapa yang sudah, daun kelapa yang sudah kering.
Dan inilah cerita yang saudara atau Pak Jaya yang mengalaminya. Jadi pada saat itu jam sudah menunjukkan 10 malam. Tentunya keadaan masih sangat sepi sekali. Nah, di saat itu memang perut Pak Jaya ini mulas sekali, melilit, dan ternyata memang ini terasa ingin BAB. Dan mau tidak mau ini harus ke tempat belik tersebut yang ukurannya jauh dari rumah. Nah, Pak Jaya ini mau minta ditemani oleh saudara istrinya, namun memang ada rasa gengsi. Nah, mau tidak mau Pak Jaya pun jalan sendiri. Di tengah perutnya yang memang masih melilit dan di kegelapan malam ini Pak Jaya terus-terusan berpacu dengan waktu agar cepat sampai ke sana. Nah, ketika sudah sampai di sana, ini bisa kita bayangkan sangat sepi sekali. Sama sekali tidak ada orang yang ada di belik tersebut. Nah, langsung saja Pak Jaya ini mengambil air di ember yang memang disediakan di belik itu dan langsung ke tempat kakus. Nah, memang kakus di sini tidak hanya satu. Ini berjejer sampai ada 4 kotak ya. Nah, ketika proses BAB ini sedang berlangsung, kebetulan Pak Jaya ini memang ada di sebelah pinggir sebelah kiri di kakus tersebut. Nah, samar-samar di ujung kakus yang sebelah kanan ini ada seperti aktivitas orang yang juga sedang melakukan BAB. Nah, disapalah itu. Pak Jaya ini mencoba menyapa, namun di sini tidak ada jawaban. Nah, setelah selesai melakukan BAB dan membersihkan diri, Pak Jaya pun akhirnya keluar dari kakus tersebut. Lalu ketika akan ke tempat belik yang ukurannya tidak jauh dari kakus tersebut, Pak Jaya ini berpapasan dengan seorang bapak-bapak. Ya, sebagai warga pendatang, Pak Jaya ini pun berbahasa basi. "Monggo Pak," nah, itu kata Pak Jaya. Namun laki-laki tua tersebut hanya diam saja dan setengah menunduk. Yang dilihatnya memang wajahnya ini agak pucat. Dan ketika disapa lagi, "Monggo Pak." Nah, kemudian pada saat ini pun lelaki tersebut hanya tersenyum dan berkata, "J." Nah, kemudian lanjut Pak Jaya ini mencoba mengakrabkan diri, dan kemudian juga ya alhamdulillahnya laki-laki itu pun menjawab. Nah, beliau ini adalah menyebutkan namanya ya. Nah, menyebutkan namanya, dan di sini ada sedikit istilahnya obrolan. Namun ya itu dia, yang lebih aktif di sini memang Pak Jaya. Namun akhirnya Pak Jaya pun mengetahui bahwa lelaki tersebut juga ingin melakukan buang hajat. Dan singkatnya Pak Jaya tahu lelaki tersebut bernama si A dan rumahnya tidak jauh dari rumah sang istri. Namun ya anehnya ini ketika sedang mengobrol ini Pak Jaya mencium bau yang wangi. Namun wanginya di sini Pak Jaya lupa wangi apa. Tapi dia ini familiar sekali dengan baunya. Nah, singkat cerita, akhirnya pun Pak Jaya sudah selesai melakukan buang hajatnya dan berpamitan dengan Pak A tersebut yang tadi sempat mengobrol. Dan langsung
pulang ke rumah sang istri. Dan malam itu pun tidak terjadi apa-apa. Hingga akhirnya Pak Jaya ini pun bertanya kepada sang istri bahwa semalam dia bertemu dengan Bapak A yang memang sama-sama akan melakukan buang hajat di bilik umum yang memang biasa disinggahi. Mendengar cerita dari Pak A, sang istri ini kaget dan matanya sambil terbelalak, apalagi disebutkan namanya Bapak A. Nah, melihat kebingungan sang istri, Pak Jaya pun malah balik bertanya, "Kenapa kaget? Lah bukannya ini tetangga kita." Nah, disitulah dijelaskan oleh sang istri bahwa, "Tahu nggak Mas bahwa Pak A itu kan sudah meninggal mungkin 3 bulan yang lalu. Bahkan sampai sekarang rumahnya ini kosong karena memang setelah meninggal ini kebetulan memang istrinya sudah meninggal dahulu dan anak-anaknya ini jauh di luar kota. Jadi ketika sudah meninggal rumah ini tidak ada yang mengurusi, bahkan kosong sampai sekarang." Lah mendengar penjelasan dari sang istri, Pak Jaya ini seolah tidak percaya karena jelas-jelas dan merasa bahwa yang ditemui semalam ini ya memang orang. Namun di sini sang istri menjelaskan dengan sedetail-detailnya. Bahkan langsung istilahnya mengajak ke rumah yang memang kondisinya dalam keadaan kosong dan terkunci, ke rumah Bapak A yang kebetulan memang jaraknya tidak jauh dari rumah sang istri, hanya agak turun ke bawah. Dan akhirnya mereka berdua pun melihat rumah tersebut, dan alhasil memang betul dan kosong keadaan rumah itu. Tidak ada tampak kehidupan yang memang ada. Bahkan di terasnya ini debu sudah sangat tebal sekali. Bahkan sarang laba-laba juga ada di mana-mana. Dan ketika Pak Jaya ini sedikit mengintip di kaca bagian depan, mengintip ke dalam, ini memang kosong dan tidak ada apa-apa. Namun begitu Pak Jaya melihat ke tempat tidur yang ada di dalam, ini Pak Jaya kaget dan sambil beristighfar karena Pak Jaya ini melihat sosok bapak yang tadi malam ditemuinya di belik ini sedang rebahan di balai tersebut. Sambil beristighfar dan agak sedikit kaget, Pak Jaya ini langsung mengajak sang istri untuk pulang. "Ayo mah pulang sekarang langsung." Nah, melihat kekagetan Pak Jaya, sang istri pun belum sempat bertanya langsung ditarik oleh Pak Jaya dan segera pulang. Dan ketika sampai di rumah ini pun dijelaskan bahwa tadi barusan dia melihat sosok bapak itu ada di dalam. Nah, di sini gantian sang istri yang tidak percaya. Nah, di sini timbul keisengan Pak Jaya. Kalau memang nggak percaya, lihat aja sendiri. Tapi aku ogah, aku mending di sini aja. Nah, begitu kata Pak Jaya kira-kira. Dan tentunya pengalaman ini asli memang membuat bingung Pak Jaya. Kenapa bapak itu yang katanya sudah meninggal kok ada di dalam rumah itu? Ya memang tidak mengganggu, namun selain menakutkan juga sedikit aneh.
Dan di sini Pak Jaya berpesan kepada sang istri supaya tidak menceritakan kejadian yang dialaminya oleh siapapun, karena ditakutkan ini malah akan membawa fitnahan yang memang tidak bagus bagi bapak tersebut. Dan sang istri pun menyanggupi. Namun tidak beberapa lama dari kejadian itu, ternyata ini ada juga orang lain yang mengalami kejadian hal serupa. Dan orang ini ketika bertemu dengan Bapak A juga seolah lupa kalau Bapak A ini sudah meninggal. Dan begitu ingat langsung beristighfar. Tiba-tiba Bapak A ini sudah tidak ada di hadapannya, entah kemana. Nah, langsung orang tersebut pun lari terbirit-birit ke rumah. Ya, entahlah ini ada misteri apa yang menimpa bapak tersebut sehingga masih saja ada orang yang memang melihat beliau beraktivitas seperti biasa. Dan ini yang dialami oleh Pak Jaya memang betul-betul terjadi dan sudah sangat lama sekali. Karena memang kondisi di daerahnya ini boleh dikatakan masih sangat terpencil. Dan itu hal yang maklum atau banyak terjadi di daerah-daerah lain yang kondisi airnya juga memang sulit. Dan akhirnya setelah beberapa waktu Pak Jaya pun merantau dan sang istri pun dibawa ke Jakarta. Dan di Jakarta Pak Jaya ini bekerja sebagai tukang bajai yang roda 3 pada saat itu. Jadi demikian Bang Pra cerita yang dialami oleh Pak Jaya ketika itu. Saya mencoba menceritakannya seasli mungkin yang memang beliau ini ceritakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ceritanya, Mas. Dan saya di sini juga mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin atas kesalahan saya, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Saya minta dibukakan pintu maaf yang sedalam-dalamnya. Dan saya juga selalu terbuka dengan kritik dan saran dari kawan-kawan. Juga selalu menunggu cerita-cerita dari kawan-kawan yang memang bisa dikirimkan atau DM ke Instagram saya di Prayogo Al-Ghifari. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.